Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan pecahan. Namun sebelumnya kita perlu mengingat kembali beberapa definisi yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dibentuk dalam A per B dengan A bertindak atau A adalah pembilang, tulisannya jelek ya, nggak apa-apa, dan B adalah penyebut. Dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika A dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Jadi semua bilangan atau bilangan berapapun, angka berapapun, ketika dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kita langsung pada contoh soalnya. Nah, di sini soal yang pertama, ini ada 3/4 ditambah 2/4. Nah, kalau kita perhatikan penyebutnya sama 4. Untuk menjumlahkan dua bilangan pecahan yang penyebutnya sama, sangat mudah, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Dalam hal ini pembilangnya 3 dan 2. Nah, berarti kita pindahkan penyebutnya 4. Terus kita pindahkan pembilangnya 3 dan 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5/4. Jadi sangat mudah ya, ketika penyebutnya sama, tinggal 3-nya kita pindahkan, 2-nya kita pindahkan karena ini operasi penjumlahan. Jadi di sini adalah penjumlahan. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Nah, perhatikan nomor 2. Di sini operasi pengurangan 5/7 dikurangi 3/7. Karena sama seperti yang nomor 1, bahwa pada soal nomor 2 juga penyebutnya sama, yakni sama-sama 7. Jadi tinggal kita pindahkan 7-nya, 5-nya kita pindahkan, 5 karena ini operasi pengurangan jadi dikurangi, 3-nya juga kita pindahkan ke sini. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2/7. Nah, untuk yang soal nomor 3, kalau kita perhatikan dia berbeda dengan soal nomor 1 dan 2, di mana nomor 1 dan 2 itu penyebutnya sama. Tapi nomor 3 itu penyebutnya berbeda. Jadi karena penyebutnya berbeda, maka kita menggunakan cara lain. Jadi tidak bisa langsung menjumlahkan 2 ditambah 5, tidak bisa seperti itu. Ada dua cara dalam menyelesaikan soal yang penyebutnya tidak sama. Dalam hal ini penjumlahan dan pengurangan. Nah, cara yang pertama adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu, atau yang kedua langsung mengalihkan penyebut dan pembilangnya dikali silang. Saya merasa lebih mudah cara yang kedua, yaitu dikali silang dan penyebutnya tinggal dikalikan. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, penyebutnya seperti yang saya bilang tadi, penyebutnya kita kalikan 3 dikali 4. Nah, sedangkan untuk pembilangnya kita peroleh dari ini, 2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Karena ini operasi penjumlahan, jadi kita tulis tambah. Terus yang sebelahnya kita 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 8 ditambah 15 sama dengan 23. Dibagi 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi jawabannya 23/12. Nah, selanjutnya nomor 4. Nah, untuk nomor 4, 8/2 dikurangi 2/3. Nah, sama halnya dengan nomor 3, karena penyebutnya tidak sama, maka kita perlu
menggunakan perkalian silang untuk mendapatkan jawaban dari soal nomor 4. Jadi penyebutnya kita tinggal kalikan 2 dikali 3. Untuk yang pembilang pertama 8 kali 3 sama dengan 24. Karena ini operasi kurang, kita kurangi. Selanjutnya 2 dikali 2 sama dengan 4. 24 dikurangi 4 sama dengan 20 per 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya 20 per 6. Selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Nah, pada perkalian dan pembagian kita tidak memperhatikan pembilang ataupun penyebutnya, jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, di sini kalau untuk yang soal pertama 2/3 dikali 3/5. Untuk perkalian kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 2 dikali 3, yang di sini 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi ini dikalikan, ini juga dikalikan. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini ada 11 dikali 2/7. Nah, kalau lihat bentuk seperti ini, itu jangan bingung karena sebenarnya 11 itu sama dengan 11/1. 11 dibagi 1 sama dengan 11. Jadi kita bisa merubah angka 11 ke dalam bentuk A per B menjadi 11/1. Nah, karena sudah seperti ini, tinggal kita kalikan. 11 dikali 2, seperti yang saya bilang tadi, pembilang dengan pembilang. Terus penyebut 1 dikalikan dengan 7. 11 dikali 2 sama dengan 22. 1 dikali 7 sama dengan 7. Jadi jawabannya 22/7. Nah, selanjutnya kita ke soal pembagian yang nomor 3. Nah, kalau diperhatikan di sini, soalnya adalah 2/5 dibagi 3/4. Nah, cara mudahnya adalah kita merubah operasi pembagian ini ke dalam operasi perkalian. Nah, bagaimana caranya? Ketika sudah dirubah ke operasi perkalian, maka untuk yang bilangan pertama kita bisa biarkan seperti itu, 2/5. Tinggal kita kalikan. Nah, karena operasinya sudah dirubah ke bentuk perkalian, maka bilangan kedua kita balik. Jadi dari 3/4 kita balik jadi 4/3. Ini saya tulis agak rapi ya, 4-nya kelihatan kayak 9. Jadi dia jadinya 4/3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 2 dikali 4 dibagi 5 dikali 3 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8, 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi jawabannya 8/15.